kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan dan kegagalan sistem politik di Indonesia yang diampu oleh Bapak Asep Iqbal MPD dengan mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nova Irawati Syanturi dengan NIM 193020204024. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan kegagalan sistem politik Indonesia, yang dimana perkembangan sistem politik terbagi atas 3 periode. Yang pertama, masa Orde Lama, kedua masa Orde Baru, yang ketiga masa Reformasi. Masa Orde Lama awalnya sistem politik dibangun dalam rangka mengisi kekosongan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat sebagai konsekuensi dari negara yang merdeka dari penguasa penjajahan. Proses pembangunan bangsa Indonesia ini pada masanya sistem politik Orde Lama menimbulkan berbagai gejolak-gejolak dalam tubuh penyelenggaraan negara sehingga terjadi 2 kali perubahan tatanan sistem politik dengan istilah sebutan sistem politik demokrasi liberal, parlementer, dan sistem politik demokrasi terpimpin. Sekitar tahun 1945, sistem politik berjalan dengan kelembagaan negara yang tidak lengkap dan tidak berfungsi, yang secara otomatis berimbas pada lebih banyak peran lembaga eksekutif melalui adanya otoritas dominan presiden dan koalisi partai-partai politik dalam Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian, baru sekitar tahun 1950-an, dengan diberlakukan UUDS 1950, terjadi perubahan tatanan sistem politik melalui penetapan kelembagaan negara yang baru, yaitu kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri, beserta kabinet kekuasaan legislatif oleh Mahkamah Agung. Alhasil, ternyata pemilihan umum 1955 tidak menghasilkan partai politik yang mayoritas di parlemen, diganti dengan sistem politik demokrasi terpimpin berdasarkan pada mekanisme aturan yang terdapat pada Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu diberlakukannya lembaga-lembaga negara seperti MPRS, DPR, dan Mahkamah Agung. Sehingga fenomena-fenomena politik di atas menyebabkan sistem politik demokrasi terpimpin menimbulkan respon yang tidak kondusif di kelompok-kelompok. Kehancuran dan keambrukan sistem politik demokrasi terpimpin diwarnai proses penggantian presiden dan peristiwa Gerakan 30 SPKI. Sejak saat itu dimulailah babak masa sidang sistem politik yang dikenal dengan masa Orde Baru. Yang kedua, masa Orde Baru. Memasuki masa Orde Baru, oleh para ahli politik dan penguasa waktu itu, istilah sistem politik di demokrasi terpimpin diubah menjadi sebutan sistem politik demokrasi Pancasila. Istilah Pancasila digunakan sebagai sumber segala sumber hukum dan menjadi landasan kehidupan politik negara, sedangkan landasan formalnya Undang-Undang Dasar 1945. Strategi fusi partai politik dilakukan sekitar tahun 1973 melalui kebijakan yang dibuat presiden dengan menyederhanakan 10 partai politik menjadi 3 partai politik. Penerapan asas tunggal Pancasila dimaksudkan dengan keharusan partai politik yang ada untuk menggunakan satu asas tunggal, yaitu Pancasila. Alhasil, kesemuaan rekayasa politik ini memunculkan dominasi kekuasaan presiden yang mutlak dan tanpa batas, yang berimbas pada terjadinya ketidakseimbangan mekanisme kekuasaan yang berjalan. Sekitar tahun 1998, gelombang aspirasi masyarakat tersebut meledak dengan ramainya bermunculan gerakan demonstrasi oleh mahasiswa di berbagai daerah yang menuntut untuk penggantian presiden dan tatanan politik Orde Baru. Tahun 1999 sampai seterusnya merupakan simbol diubahnya sistem demokrasi Pancasila masa Orde Baru sejarah di Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang mengalami kegagalan sistem politik sebanyak 2 kali masa, yaitu masa Orde Lama dan masa Orde Baru, dan mengalami perubahan sistem politik sebanyak 3 kali masa, yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Kegagalan sistem politik pada masa Orde Lama dan masa Orde Baru terjadi dikarenakan ketidakseimbangan proses kekuasaan dalam lembaga
legislatif, eksekutif, dan lembaga yudikatif. Puncak kegagalan sistem politik pada masa Orde Lama ditunjukkan melalui adanya persaingan ideologis komunis dan Pancasila di antara elit-elit politik yang menguasai kelembagaan pemerintahan dan kelembagaan partai politik serta kelembagaan pendidikan. Apabila kegagalan dan masa sistem politik ini dihubungkan dengan teori sistem politik, maka dapat disimpulkan keberlangsungan sebuah sistem politik sangat tergantung adanya interaksi terbuka antara input, konversi, output, dan umpan balik. Apabila mekanisme arus interaksi politik ini tidak terjadi, maka dapat diprediksi keberlangsungan sistem politik tidak bertahan lama. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan yang berjudul Perkembangan dan Kegagalan Sistem Politik di Indonesia. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.